Sobat TV, apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan baik ya. Oke, itu yang terbaik. Sekarang kita akan menceritakan pengakuan gadis berusia 16 tahun yang dituduh orang tuanya psikopat berusia dewasa. Beberapa waktu yang lalu muncul yang sangat menghebohkan tentang anak angkatnya ternyata psikopat, atau dikatakan pasangan dari suami istri Christine dan Michael. Ya, dianya yang dituduh melantarkan putri angkatnya. Namun keduanya membantah dan menyatakan jika anak tersebut ialah wanita dewasa yang mencoba membunuh keluarga mereka di belakangnya. Sosok Natalia pun muncul dan mengelak kalau dia dituduh psikopat. Dia tidak merasa. Kisah bermula sekitar tahun 2010 ketika Christine dan Michael mengadopsi seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Saat diadopsi, ia mengalami darvisme langka. Semuanya berjalan baik-baik saja. Namun, kecurigaan Christine mulai muncul ketika dia mendapati anak angkatnya sudah tumbuh rambut-rambut, dan dia berpikir, mengapa sudah tumbuh rambut-rambut di anak angkatnya itu? Rambut apa? Rambut-rambut kemaluannya. Sungguh aneh, tapi itu nyata. Natalia pun sudah dianggap seperti sudah dewasa. Berdasarkan pengakuan pasangan, sudah memiliki 3 anak. Natalia pun kerap bertingkat ekstrim dan mencoba untuk melakukan kekerasan dan pembunuhan. Singkat ceritanya, Christine dan Michael mengaku bahwa menyewakan Natalia sebuah apartemen dan membantu kehidupannya. Christine pun setelah mendengar kisah itu, Christine pun pindah ke Kanada untuk mengurus pendidikan putranya. Bukan bermaksud untuk meninggalkan Natalia, tapi menurut Natalia berpikir demikian. Dalam sebuah wawancara, Natalia kini sudah diasuh dengan orang lain, mengaku masih umur 16 tahun, dan Natalia bukan psikopat. Menangis dia karena semua tuduhan dari orang-orang, baik orang yang terdekat maupun orang yang terjauh, bercerita bahwa tuduhan semua tersebut tidak benar. Aku ingin mendengar kisahku, ujar kepada DR Phil. Aku berusia 16 tahun ketika aku datang ke Amerika. Aku hanya tahu keluargaku datang dan mengunjungi aku, dan beberapa waktu mereka mengadopsi aku. Namun aku berpikir aku telah mendapatkan keluarga yang tepat, tapi itu salah, tidak seperti yang kepikiranku. Salah menduga. Setelah berpindah banyak keluarga, ternyata Natalia yang mengaku ditinggal keluarga Bernard dengan makanan-makanan kaleng selama setahun di usia ke-8, dan sebelum akhirnya ia melapor kepada polisi dan bilang kepada Pak Polisi bahwa ia telah kehilangan orang tuanya atau ditinggal oleh orang tuanya. Natalia Grace pun
juga mencoba untuk meluruskan tuduhan bahwa ia adalah psikopat yang berusaha melukai keluarganya. Salah satu dari keluarga Barnett, aku dan dia dekat dan saling bergulat. Tapi aku salah jatuh di tangannya. Jadi orang tuaku berpikir aku berusaha mematahkan tangannya. Natalia pun mengelak atas tuduhan yang dituduhkan kepada dia karena dia tidak merasa dia berbuat demikian. Keluarga Natalia yang mengasuhnya kini pun mengelak. Jika wanita itu sudah berusia 30 tahun atau lebih, maka dia menstruasi sejak awal. Pasangan Hannon dan Christian Mann juga tidak melihat Natalia psikopat. Aku hanya ingin mereka menghudai sandiwara ini. Aku hanya ingin berakhir. Aku ingin mereka hidup kembali ke normal mereka masing-masing. Setelah berakhir dan mereka dihukum, mereka seharusnya melakukan hal yang bertanggung jawab atas perbuatannya, dihukum, dan kembali ke jalan yang benar, menuju jalan kebenaran, yaitu jalan Tuhan. Hingga kini belum diketahui cerita mana yang sebenarnya benar, namun sekarang kita menyelidikinya. Christine dan Michael akan disidang Januari tahun depan. Sahabat TV, dalam persidangan dia atau aku pribadi mendoakan terbaik, jalan hukuman yang terbaik, karena bagaimanapun harus menempuh jalan yang terbaik itu adalah jalan Tuhan. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak abadi. Tuhanlah yang nomor satu di dalam hidup ini. Demikianlah cerita dari Juwita TV. Oke, sahabat TV, kurang lebih Juwita TV dari cerita tersebut mohon maaf. Mohon doa dan dukungannya. Jangan lupa di subscribe Juwita TV. Jika ada komen, silahkan komen, menjadi motivasi untuk lebih baik lagi. Saya selalu, selalu semangat, optimis. Dadah!